Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, izinkan saya memulai pidato ini dengan mengucap segala puji hanya milik Allahu Rabbi, segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur, yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tidak terukur, nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini, yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi akhir zaman, seorang Nabi yang lahirnya saja mengguncang alam semesta, yang membuat heboh para malaikat Allah, yang kalau bukan karenanya tidak akan Allah ciptakan alam semesta ini. Siapakah dia? Tidak lain dan tidak bukan, yaitu Nabi Muhammad SAW. Semoga keluarga, sahabat, dan kita selaku umatnya yang mengikuti sunnah-sunnahnya mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya hormati, di tengah perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi, kita tidak dapat mengabaikan dampak yang ditimbulkan oleh era digital dalam kehidupan kita. Meningkatnya penggunaan media sosial, perangkat elektronik, dan akses internet memberikan manfaat yang luar biasa dalam berbagai aspek kehidupan kita. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa hal ini membawa tantangan baru, terutama dalam menjaga ketahanan mental kita. Ketahanan mental adalah kemampuan seseorang untuk mengatasi tekanan, ketegangan, dan tantangan kehidupan sehari-hari. Di era digital ini, seringkali kita terjebak dalam lingkaran negatif informasi yang berdampak buruk bagi kesehatan mental kita. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk membangun ketahanan mental yang kuat agar dapat melewati tantangan ini dengan baik. Perlu kita sadari bahwa dengan keberadaan media sosial dan perangkat elektronik, tidak boleh menguasai hidup kita. Kita harus dapat membatasi waktu yang dihabiskan di dunia maya dan mengalihkannya untuk melakukan kegiatan bermanfaat di dunia nyata. Seperti yang dikatakan oleh Albert Einstein, aku tidak akan pernah menjadi budak teknologi. Aku menggunakannya tetapi tidak dikuasai olehnya. Selain itu, penting bagi kita untuk memperkuat hubungan sosial dan emosional di era digital ini. Seringkali kita terjebak dalam rutinitas sehari-hari yang melibatkan penggunaan gadget dan media sosial, sehingga mengabaikan interaksi langsung dengan orang lain. Seperti yang dikatakan oleh Maya Angelou, manusia tidak akan pernah lupa bagaimana kamu membuatnya merasa. Oleh karena itu, marilah kita luangkan waktu untuk berkumpul bersama keluarga, teman, dan orang-orang terdekat kita. Karena dengan interaksi sosial yang sehat dapat memperkuat ketahanan mental kita. Hadirin yang saya hormati, selain itu, dalam membangun ketahanan mental di era digital ini, kita perlu mengasah keterampilan pemecahan masalah dan pemikiran kritis. Dalam banyak kasus, kita mudah terpengaruh oleh informasi yang tidak terverifikasi dan berita palsu yang beredar di internet. Oleh karena itu, kita harus melatih diri kita untuk memilah dan menyaring informasi yang kita terima. Seperti yang dikatakan oleh Nelson Mandela, pendidikan adalah senjata yang paling ampuh yang bisa kita gunakan untuk mengubah dunia. Kita juga perlu menjaga keseimbangan dalam penggunaan teknologi. Terlalu terlibat dalam dunia digital dapat membuat kita kehilangan kegiatan fisik dan kehidupan sehari-hari yang seimbang. Oleh karena itu, kita perlu meluangkan waktu untuk olahraga, menjalani hobi, dan menikmati keindahan alam. Seperti yang dikatakan oleh Ralph Waldo Emerson, hidup bukanlah tentang mencari diri kita sendiri, tetapi tentang menciptakan diri kita sendiri. Selain itu, penting bagi kita untuk mengembangkan pola pikir positif. Di tengah hiruk-pikuk dunia digital yang seringkali penuh dengan kritik dan perbandingan sosial, ingatlah bahwa setiap individu
unik dan berharga dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Kita harus memfokuskan energi untuk meningkatkan diri kita tanpa memperhatikan penilaian orang lain. Seperti yang dikatakan oleh Eleanor Roosevelt, tidak ada yang dapat membuatmu merasa rendah diri tanpa seizinmu. Terakhir, penting bagi kita untuk saling mendukung dalam membangun ketahanan mental di era digital ini. Kita harus menjadi sumber dukungan dan inspirasi bagi orang di sekitar kita. Dalam kata Steve Maraboli, kita semua memiliki kekuatan untuk mengatasi rintangan-rintangan yang sulit dan inspirasi orang lain melalui perjalanan kita sendiri. Hadirin yang saya hormati, membangun ketahanan mental di era digital ini adalah tugas yang tidak mudah, tetapi sangat penting untuk kesejahteraan kita. Marilah kita sadari pengaruh positif dan negatif yang ditimbulkan oleh teknologi informasi dan komunikasi, serta berkomitmen untuk menjaga keseimbangan dan ketahanan mental kita. Dalam mengakhiri pidato saya, marilah kita renungkan kata-kata Marcus Aurelius. Beliau berkata, ketahanan mental berarti memperhatikan apa yang ada dalam pikiranmu dan tidak membiarkan dirimu diliputi oleh pemikiran apa yang ada di pikiran orang lain. Dengan membangun ketahanan mental yang kuat, kita dapat melangkah maju dalam era digital dengan keyakinan dan keseimbangan yang sejati. Tidak ada awalan yang hadir tanpa adanya akhirat. Oleh karena itu, saya mengakhiri pidato sampai di sini saja. Jika ada ucapan atau tutur kata yang saya lontarkan kurang berkenan di hati hadirin sekalian, saya mengucapkan permohonan maaf sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.